يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن نشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في القرآن العظيم المبين وصية لنا جميعا في هذه الخطبة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah yang singkat penuh berkah ini insyaallah kembali kita bicara tentang fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam yang merongrong mengancam akidah umat hari ini. Sebuah kesesatan yang di backup oleh power kekuatan, power kekuasaan. Maka sidang jemaah, kita kembali merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 208, di mana Allah telah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara sempurna. Tidak ada persoalan embel-embel lain yang merusaknya. Kafatan aqidah, kafatan syariah, wa kafatan aqal, wa kafatan adaban wa akhlak. Yaitu kafah akidahnya, kafah syariatnya, kafah akhlaknya. Yang dimaksud dengan kafah sidang jemaah, bersandar sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dikacaukan dengan hawa nafsu siapapun. Maka hari ini yang terjadi di Indonesia, fenomena yang terjadi adalah sudah mulai lagi diacak-acak akidah Islam, dimunculkan sebuah aliran atau konsep baru yang merusak umat Islam dari dalam. Mungkin ada kepentingan-kepentingan oleh para pelakunya, yaitu munculnya Islam Nusantara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita semuanya harus mengapresiasi sikap Majelis Ulama Sumatera Barat yang menolak keberadaan kehadiran Islam Nusantara di Sumatera Barat. Namun sikap itu hari ini sidang jemaah kembali mendapat tekanan, teguran dari Ketua MUI Indonesia dan beberapa tokoh di Indonesia. Hal ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya sebagai Ketua GNPF, sebagai salah seorang pendakwah di Sumatera Barat, saya menyeru kaum muslimin Sumatera Barat siap membantu,
siap bersama membela keputusan Majelis Ulama Sumatera Barat, karena keputusan Majelis Ulama Sumatera Barat berada pada kebenaran, sedangkan teguran-teguran yang dan tekanan-tekanan berada pada kebatilan. Maka untuk itu sidang jemaah, kita harus tahu kebatilan apa yang ada pada Islam Nusantara. Karena kalau siapa saja yang membela kebatilan, walaupun dia ketua Majelis Ulama Indonesia, maka dia bersama orang yang batil, dan dia adalah man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan dia terkena pada pembatal Islam. Pembatal Islam itu salah satunya adalah orang yang tidak mengatakan orang musyrik, maka dia jatuh kepada kemusyrikan. Orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia jatuh kepada kekafiran. Maka Ketua Majelis Ulama Indonesia dari mimbar Sumatera Barat ini kita nasihati agar dia rujuk kepada sikapnya. Sebagai Majelis Ulama, dia bisa mengkhianati ulama-ulama se-Indonesia. Untuk itu sidang jemaah, kalau tidak percaya, dialogkan di Majelis Muzakarah. Apakah kita umat Islam bisa menerima Islam Nusantara atau tidak, atau Islam Nusantara berada pada kekafiran? Maka di mimbar ini sudah saya sampaikan, di mimbar-mimbar yang lain, bagaimana hukum kekafiran, bagaimana bentuk kekafiran Islam Nusantara yang disokong oleh presiden, yang disokong oleh power-power kekuasaan, yang kita minta orang power kekuasaan, para penguasa rojok dan kembali memihak kepada umat Islam, memihak kepada kebenaran. Apabila dia menantang kebenaran dan mengacak-acak Islam, maka umat Islam akan kecewa dengan Anda, dan umat Islam bisa bersikap untuk Anda. Untuk itu sidang jemaah, kita buktikan apakah Islam Nusantara aliran yang benar atau dia aliran kekafiran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah 208 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara total, tidak ada kotak-kotak, tidak ada lokalisir, tidak ada istilah Nusantara. Islam secara total, rahmatan lil alamin. Siapa saja yang mengkotak-kotak Islam, yang tidak kafah berislam, maka dia terkena pada sambungan ayat, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah syaitan. Maka siapa yang tidak kafah, dia berada pada jalan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian musuh yang nyata. Juga sidang jemaah bertentangan dengan ayat berikutnya, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya din yang diakui oleh Allah hanya Islam. Al-Islam, tidak ada kalimat Nusantara setelah Islam. Yang diakui oleh Allah Islam yang tanpa ada sambungan Nusantaranya. Al-Islam, Al-Islam kalimat ma'rifah, Islam yang kita kenal seperti dikenal oleh Nabi Muhammad SAW, Islam yang dianut oleh para sahabat, Islam yang dianut oleh para tabi'in, Islam yang dianut oleh salafus saleh, Islam yang dianut oleh pahlawan-pahlawan ulama Indonesia, yaitu Imam Bonjol, Diponegoro, dan ulama-ulama lainnya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, seandainya Anda datang dengan Islam yang ada embel-embel Nusantaranya, maka ini tidak ada hujahnya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa may yabtaghi ghairal islamu dinan fala yuqbala minhu, siapa saja yang datang dengan selain Islam, al-Islam sebagai agama, dia cari al-Islam atau al-Islam ditambahnya Nusantara, tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia nanti di akhirat akan merugi, dia menyesal, artinya masuk neraka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam Nusantara bertentangan dengan banyak ayat, prinsip-prinsip yang sudah baku dalam Al-Quran, yaitu amru daruri fiddin, bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang ada, yang dipakai oleh kita, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, lebih terang apa itu Islam Nusantara. Gembong Islam Nusantara adalah Said Agil Siraj, yang menurut ulama NU yang lain dia adalah Syiah. Dia Syiah sidang jemaah.
Terus gembong Islam Nusantara siapa lagi? Yahya Tsaquf. Siapa itu? Dia adalah orang yang pro Yahudi yang datang ke Israel ketika umat Islam sedang Yerusalem diambil oleh dipermainkan oleh Israel. Umat Islam heboh sedunia, umat Islam berkabung karena kejahatan Israel. Dia datang menjilat ke Israel dan dia adalah gembong Islam Nusantara. Siapa lagi gembong Islam Nusantara? Dia adalah yaitu Menteri Olahraga yang menghalalkan judi bola, dialah yang mensosialisasikan senam Islam Nusantara. Sidang jemaah, siapa Islam Nusantara? Maka kebanyakan mereka yang pro Islam Nusantara adalah pembela penista agama. Siapa itu sidang jemaah? Lihat sajalah pembela penista agama hari ini berdiri bersama Islam Nusantara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, siapa lagi sidang jemaah pembela Islam Nusantara? Banyak sidang jemaah, ada Syiahnya, ada liberalnya, ada jilnya, ada jimnya. Semua mereka merapatkan barisan membela Islam Nusantara karena mereka sebenarnya sidang jemaah Islam Nusantara ini kemasan barang lama kemasan baru. Siapa Islam Nusantara? Yaitu orang yang menghina azan. Sidang jemaah pembela LGBT, apakah ini akan diakui di Indonesia? Maka hancurlah umat sidang jemaah kalau seandainya Islam Nusantara tidak dicegah oleh pemerintah keberadaannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Islam Nusantara ini sidang jemaah di antara misinya menjauhkan umat dari pro Islam Arab. Dia mengotak Islam, ada Islam Nusantara, ada Islam Arab. Kalau begitu sidang jemaah, Anda jangan mengotak-ngotak. Kalau di kotak Nusantara ada juga Nusantara Arab, berarti kita nggak ada hubungan dengan Islam Arab. Kalau begitu sidang jemaah, Anda mau haji kemana? Karena Mekah itu Nusantara Arab. Ini bodoh, ini merusak hubungan internasional negara kita. Ini goblok betul. Kalau begitu kemana mau haji umat Islam sini? Kalau celah-celah terus Islam Arab, nanti Anda dilarang haji ke sana karena cerita Nusantara. Mekah, Madinah, Nusantara Arab, bukan Nusantara kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah kebodohan. Ini kebodohan. Terus bagaimana sidang jemaah? Bentuk kekafirannya, di antaranya sidang jemaah, dia rusak. Saya sudah mengatakan di beberapa tempat, keyakinan Islam Nusantara itu kafir dan membatalkan Islam mereka. Dalil yang pertama sidang jemaah tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, konsekuensi tauhid al-wala wal bara. Sikap Islam Nusantara bertentangan dengan al-wala wal bara. Maka kaedah tauhid ini sidang jemaah, kalau seandainya dia menentang konsep al-wala wal bara, maka bisa batal la ilaha illallahnya. Karena dahulu sebelum la ilaha illallah datang, manusia ini punya aliran Nusantara. Tuhan orang Indonesia, Tuhan orang India, Tuhan orang Arab, Tuhan orang Quraisy, Tuhan Yahudi, Tuhan Nasrani. Datang Rasulullah dengan kalimat la ilaha illallah, batal semua Tuhan Nusantara mereka. Maka semuanya disatukan kepada kalimat la ilaha. Maka awal dari la ilaha, la ilaha, tidak ada sembahan, seluruh ilah ditolak. Ilah Indonesia la, ilah kafir Quraisy la, ilah India la, ilah yang lain, aliran lain la, tidak, illallah. Jadi sidang jemaah Islam Nusantara kembali kepada jahiliyah sebelum la ilaha illallah, maka batal la ilaha illallahnya. Sidang jemaah Muhammadun Rasulullah, dia tidak beriman dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dia membenci Arab. Hasil dan efek membenci Arab akan membenci Nabi. Suatu hari Salman berkata, suatu hari saya dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qal, Nabi berkata, ya Salman, wahai Salman. Salman Al-Farisi, dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Ya Salman, la tubaghiduni, wahai Salman, jangan engkau benci aku. Fatufariku dinak, kalau engkau benci aku akan hancur agamamu. Fakultu, saya berkata, kata Salman, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ubaghidu, bagaimana aku membencimu? Wabika hadanallah, dengan engkau, melalui engkau saya mendapat hidayah Allah. Terus apa kata Rasulullah? Tubaghidul araba fatubaghiduni, engkau membenci Arab dan engkau akan membenci aku. Jadi sidang jemaah, akibat membenci Arab nanti ujungnya membenci Nabi. Tujuannya menghancurkan Islam. Tufariku dinak, engkau akan menghancurkan agamamu. Ternyata direnungi dalam konteks politik, hadis ini luar biasa. Hadis ini luar biasa, kontekstual di Indonesia. Kenapa sidang jemaah? Salman orang Parsi dipanggil Salman, diingatkan pada Salman, jangan benci Arab, karena benci Arab akan benci Nabi dan menghancurkan agama. Siapa Said Agil Siraj? Dia orang Syiah. Kemudian dia orang Syiah, sidang jemaah. Syiah dari mana? Iran. Iran itu negara apa? Parsi. Orang Iran benci Arab, bahkan dia bikin Ka'bah satu. Parsi benci Arab. Terus Syahid Agil Siraj, dia pro Iran, dia pro Parsi, dia juga benci Arab. Nyata-nyata dia katakan Islam Nusantara bukan Islam Arab, karena dia tidak suka Arab. Kenapa? Karena dia pro Parsi. Terus sidang jemaah, siapa Yahya Saquf? Yahya Saquf Yahudi, pro Yahudi, berkolab bersama dia dengan Syed Agil Siraj. Kenapa? Karena Yahudi memang konconya Syiah. Sabaiyah, Syiah itu disebut dengan aliran Sabaiyah. Abdullah bin Sabah Yahudi. Maka banyak persamaan cara ibadah Syiah dengan Yahudi. Maka sidang jemaah, dalam penghancuran Islam sedunia ini ada 3 komponen yang selalu bekerja sama: Yahudi, Syiah, komunis. Ternyata di negeri kita juga sama, semuanya bersatu dalam konteks Islam Nusantara. Indonesia terancam. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kita harus sadar. Terus kekafiran apa lagi dalilnya? Terjebak kepada 4 poin pembatal Islam. Pembatal Islam diantaranya sidang jemaah tidak mau mengkafirkan yang kafir, memusyrikkan yang musyrik. Mereka punya paham Islam inklusif. Islam inklusif meyakini semua orang walaupun apapun agamanya, selagi dia beriman walau Tuhannya berbeda dengan Tuhan kita, dia berhak masuk surga. Ini Islam inklusif. Maka tidak ada orang kafir dan dikafirkan. Poin keempat dalam pembatal Islam yang dilanggarnya adalah berkeyakinan ada petunjuk yang lebih hebat daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka mengagungkan budaya lokal Nusantara melebihi Al-Quran dan Sunnah. Pembatal Islam yang kelima, membenci sebagian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mana dia sampaikan kebenciannya terhadap ajaran Rasul. Dia mengatakan yang berjenggot itu adalah goblok tolol, itu Islam Arab. Kalau Islam Arab, sholatnya safnya harus dirapatkan. Kalau saya, kenapa dia rapatkan? Karena menurut keyakinan Islam Arab, kata dia, nanti berterbangan setan di antara saf. Kalau saya, alhamdulillah, setan berterbangan dan sholat berjamaah bersama kita. Ini berolok-olok dengan syariat. Mereka
berolok-olok tidak apa, membenci syariat Nabi, membenci jenggot, membenci sunnah-sunnah, dan membenci orang-orang yang menerapkan syariat. Dan ini poin kelima dari pembatal Islam. Maka sudah 3 poin pembatal Islam yang cukup untuk mereka membatalkan Islamnya. Namun ada yang ke-6 sidang jemaah, yaitu menista dan berolok-olok dengan agama. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi, kata Rasulullah, kata Allah, kuntum tastahzi'un. Apakah kau berani berolok-olok dengan Allah, dengan ayatnya dan dengan Rasulnya? Sidang jemaah, mereka berolok-olok dalam syariat. Mereka pergi haji, kemudian dia menukar talbiyah, menukar doa-doa sa'i dengan nyanyi Pancasila, dengan nyanyi Indonesia Raya, dengan nyanyi-nyanyi antah berantah. Dan ini yang dibela oleh Ketua MUI pusat hari ini. Saya sampaikan kepada Ketua MUI, kalau dia membela ini berarti dia membela orang yang membela LGBT, kemudian dia membela orang yang sholat sholat pakai bahasa Indonesia, membela orang yang membaca Pancasila di waktu sa'i, membela orang-orang yang berolok-olok dengan agama, dan membela orang-orang yang menista agama. Dan ini yang dilakukan oleh Ketua MUI, ini pengkhianatan kepada umat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk itu hamba Allah yang dirahmati Allah, masih banyak dalil-dalil kekafiran mereka. Saya cukupkan dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nusantara itu dalam istilah istilah bahasa Arab adalah asabiyah, kaumiyah, kekauman, kesukuan, namanya asabiyah. Nabi mengatakan, laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan umatku, bukan kelompokku yang menyeru kepada asabiyah. Maka lepas dari keumatan Nabi Muhammad. Kemudian laisa minna man qatala ala asabiyah, laisa minna man qatala ala asabiyah, bukanlah umatku, kelompokku orang yang berperang dengan asabiyah. Laisa minna man mata ala asabiyah, bukan umatku, kelompokku orang yang mati pada keyakinan asabiyah. Semoga hadis ini menyadarkan saudara-saudara kita yang ada di Islam Nusantara, pihak pemerintahan dan pihak MUI pusat, agar sadar rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nahnu nashhadu anna Muhammad Rasulullah la nabiyya ba'da. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, jika kalian tergelincir setelah datang kepada kalian keterangan-keterangan yang jelas, fa'lamu, harus kalian tahu, annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Hakim dan Maha Adil dan bijaksana. Jangan main-main dengan Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertahankan akidah kita di Sumatera Barat, mantapkan tauhid kita. Sumatera Barat dari sebelum kemerdekaan sampai kapanpun harus jadi benteng akidah umat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ya Allah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa syahadatan wa rahmatan 'indal maut wal jannata ba'dal maut wal jannata ba'dal maut. Rabbana ij'alna minal muwahhidin, Rabbana ij'alna minal muwahhidin, Rabbana ij'alna minal muwahhidin.
wahidin. Ya Rabbana ya Karim, ij'al Indonesia baldatan thayyibatan wa antal ghafur, waj'al Sumatra al-Gharbiyah baldatan thayyibatan wa antal ghafur, waj'al Bukit Tinggi baldatan thayyibatan wa antal ghafur. Ya Rabbana kun lana wa la takun alaihim ya Allah, wa la takun lahum ya Allah. Rabbana kun lana wa la takun lahum ya Allah. Rabbana alaika bi'a'daina bil Indonesia, Rabbana alaika bi'a'daina bil Indonesia. Rabbana ansuril muslimina fi ayyi makan fi masarqil ardi wa magharibiha, unsuril muslimina bi Afghanistan, unsuril muslimina bi Suriah, unsuril muslimina bi Rohingya, unsuril muslimina bi Palestin, unsuril muslimina bi Filipin, unsuril muslimina bi Thailand, unsuril muslimina bi jami'i anha'il alam. Kun lahum wa la takun alaihim. Allahumma alaika bi'a'da'ad-din, satin samlahum wa farik sufufahum, satin samlahum wa farik sufufahum. Rabbana ijma' qawlal mu'minin, Allahumma ijma' qawlal mu'minin ala kalimatin wahidah. Allahumma wahid sufufal muslimin ala mabda'in wahid, ala manhajin wahid, ala hadafin wahid, ala rayatin wahid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون.